Duduk aja ya, biar kelihatannya santai. Ngajinya santai. Kalau berdiri resmi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala rajaba syahrullah wa sa'bana syahrun nabi wa ramadana syahrul ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, Kepala Cabang Tunas Daihatsu Perintis Bapak Daniel Imantoro, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan tentunya lebih bijaksana kepada karyawannya. Istrinya berapa ini? Baru satu. Satu aja. Satu aja. Anaknya udah Oh, yang sama-sama kita muliakan Bapak Erik Stock selaku Supervisor Tunas Daihatsu Perintis. Mana? Oh, ini ya. Ya, kita doakan juga mudah-mudahan sehat walafiat dan tentunya semakin bijaksana ya untuk memimpin para karyawannya. Tak lupa pula Bapak Dendi selaku Kepala Bengkel. Nah, jenggotnya sih keren banget itu. Oh, yang mana ini? Oh, ini. Ya, sama-sama kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dapat jodoh. Cewek banyak banget ini. Tinggal milih. Wabil khusus, bil khusus seluruh karyawan Tunas Daihatsu Perintis, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Bapak RT setempat dan wabil khusus juga kita muliakan guru kita Ustadz Zainal. Jangan lupa amplopnya 2 tuh. Lah, MC baca maulid, ceramah juga lagi tadi, komplit. Akhirnya billah saudara kami Faisal Anwar dengan wasilah beliau, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, rezeki kita semakin berkah, dan tentunya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat badan, sehat kantong, dan tentunya bonusnya nih besar-besar ya. Amin. THR. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat apabila ada anak yatimnya, maka tempat itu akan diberikan keberkahan. Satu rumah apabila ada anak yatimnya, maka rumah tersebut diberikan keberkahan. Satu usaha apabila ada anak yatimnya, dalam hal ini adalah mengurusi anak-anak yatim, baik yang ada di sekelilingnya maupun di tempat yang lainnya, pasti yakin dan percaya Allah akan buka keberkahan. Apalagi habis pulang dari sini ustaznya dikasih mobil satu. Satu hari bisa 100 mobil keluar. Lah iya, apa kata Nabi? Anfik unfik. Ini Allah nih yang berbicara. Bersedekahlah, berinfaklah. Maka kata Allah,
unpik aku yang bersedekah. Subhanallah. Kalau Allah yang bersedekah, apapun yang ada di dunia ini Allah kasih. Timbang kemakmuran apa yang diinginkan oleh tadi Bapak Daniel Imantoro selaku kepala cabang supaya lebih maju, sedekah itu mobil atu-atu sama karyawannya. Kadang-kadang kita mesti takut, emang ini udah rumus nih. Kata Rasulullah, fal yazdad, fal yazdad, fal yazdad. Subhanallah, sampai 3 kali. Ditambah. Tuh. Apa maksudnya? Sesuatu yang kita keluarkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tambah, Allah kasih, Allah beri. Apalagi tuh satpamnya tuh lagi berkipas saja, pulangnya kasih bonus. Istrinya senang, didoain, ya Allah, mudah-mudahan Bapak Dalil Imantoro panjang umurnya, sehat badannya, usahanya lancar, besok diangkat jadi direkturnya. Percaya nggak? Karena kalau cuma undang ustaz doang, diamalinya agak kurang. Ilmu mah sudah kita pelajari semua, tapi prakteknya kurang. Nih contoh dalam hadis Nabi, ana wa kafirul yatim bil jannah hakaza wa asyaru bisababi bil wusta wa farraja bainahum. Aku, kata Nabi, dan orang-orang yang mengurus anak yatim ada di surga. Jaminannya udah. Apa sih surga itu? Tempat yang penuh kenikmatan, tempat yang penuh kebahagiaan. Pokoknya intinya selalu kesenangan. Apa maksudnya kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, dalam dunia usaha? Nih, kalau kita terjemahkan dalam dunia usaha, orang-orang yang senantiasa mengurusi anak yatim, mengurusi orang-orang yang tidak mampu, membantu orang-orang yang susah, pasti kesenangan yang akan dapat. Apa maksudnya? Segala bisnisnya akan dilancarkan, segala usahanya akan dimudahkan. Yang biasanya dalam satu hari keluar seumpama 20, besok bisa 50. Yang tadinya keluar seumpama agak sulit, besok usaha mobilnya orang-orang berduyun-duyun untuk ngambil mobil. Kenapa? Karena dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang ada di dunia. Apalagi keuntungannya? Badannya dijaga, kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, segala keinginannya itu akan dipermudah dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak Pak? Hah? Yakin. Itu tadi ayat kursinya, sekarang Al-Qur'annya. Alladzina yunfikuna fi sabilillahi amwalahum kama sahaba grabi kulli sumlatum mituhabba. Nah, wallahu yudhaifu liman yasha'u. Ada kalimat dipenggal, wallahu, dan Allah yudhaifu, melipat gandakan, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Maksudnya siapa? Bagi mereka yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu. Baik itu agama Islam mengajarkan hal tersebut maupun agama yang diajarkan oleh Bapak Erik Stockdale. Orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang, tidak menyakiti hati orang, senantiasa menggembirakan hati orang, semuanya akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu. Apalagi nih pada sore hari ini, berapa jumlah anak yatim yang diundang? 10 aja itu sudah mewakili 1000 malaikat. Apalagi anak kecil. Minimal kita anak yatim kan kita usap kepalanya. Jangan usap kepalanya emaknya. Ribet. Ngusap anak tujuannya kalau emaknya.
kebetulan banyak demplon, ya udah gak beres. Tapi kita ngusap minimal diusap aja palanya, itu pahalanya udah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau diundang, diberikan nanti makanan, diberikan nanti uang, diberikan nanti pakaian. Sedari 10 ini mewakilkan 10 malaikat berdoa, ya Allah, tuh yang namanya usaha Daihatsu Perintis telah memberikan kesenangan kepada anak-anak yatim. Engkau berikan keberkahan dan kemudahan dan Engkau luaskan rezekinya. Mau bos? Mau. Wah. Mau Ustaz. Alhamdulillah. Tuh. Jadi kata Allah, yudhaifu liman yasha. Anfik unfik. Dah itu aja. Yang penting diambil. Yang kedua, dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, tadi sudah dijelasin tuh. Nah, saya hanya melengkapi saja. Ada yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Apa itu? Membersihkan diri. Sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, bagaimana supaya amal ibadah kita diterima? Tazkiyatun nafsi. Kita bersihkan diri kita. Dari apa? Yang pertama, orang tua sama anak. Kalau kita masih punya salah sama emak, sama bapak, maka kita datengin kalau masih hidup. Kalau orang Jakarta bilang mah, teng-teng apa itu teng-teng. Jangan ketika datang ke orang tua lagi susah datang. Mau minta modal datang ke orang tua. Pas dikasih senang, bini yang dibopong. Ini kadang-kadang. Jadi kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, di bulan Sa'ban ini akhir itu ada 2 yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama silaturahmi kepada yang hidup, ya tadi sama bapak emak kita. Kalau masih hidup kita datengin. Kalau perlu kita cium keningnya. Setelah kita cium tangannya kiri kanan, kita cium keningnya. Ma, Mbak, doain saya biar hidup saya berkah. Itu ibu kita enggak berdoa aja nih, enggak berdoa. Kita doang yang ngomong, itu pintu langit sudah dibuka. Untuk siapa? Untuk si anak yang bakti kepada kedua orang tua. Kalau kita masih punya salah sama orang tua, puasa full 30 hari belum kita minta maaf, tuh tadi udah diceritain, tidak diterima. Mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Amal ibadah puasa kita terkatung-katung antara langit dan bumi. Kemana? Muzabzab. Sebelum kita minta maaf, dan kita bisa terjemahkan juga kalau karyawan punya salah sama pimpinan selaku ketua, sama aja orang tua, kita minta maaf. Bosnya juga sama, ada rewel, ada kejam, padahal tujuannya untuk membangkitkan giroh kerja. Tapi yang namanya manusia pasti punya salah. Jadi saling maaf-maafkan. Bos minta maaf sama karyawannya, karyawannya pun sama minta maaf kepada bosnya. Kalau bosnya senyum, karyawannya senyum, kerjaan jadi lancar. Coba dah, bosnya merebut aja, karyawannya kerjanya uring-uringan. Kenapa? Hatinya nggak nyatu. Nah, di antara hikmah daripada orang yang berpuasa, ontek. Coba puasa, mulai puasa setelah waktu sahur. Kita udah mulai tuh kan, sampai dengan waktu maghrib. Lihat es, air, kue, walaupun pengen nggak kita makan. Kenapa? Belum waktunya. Ini mengajarkan ontek. Apa maksudnya? Selaku karyawan, bagaimanapun supaya bisa menaiki satu
hasil yang maksimal, hasil yang bagus, harus konten, tepat waktu dalam bekerja. Kapan dia masuk dan kapan harus keluar. Jangan ketika ada bos, lihat dia rajin, enggak ada bos, parah. Membuang waktu yang harusnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini hikmah dari puasa. On time. Bos enggak ada bos. Ini adalah kewajiban saya. Kenapa? Karena setiap bulan saya menerima hasilnya tanpa sedikit pun dikurangi. Contoh, kita berpenghasilan seumpama 5 juta. Waktu di perusahaan dalam jangka sebulan, berapa waktu kita harus bekerja? Tapi di antara sekian waktu tersebut ada 5 jam setelah dihitung dari awal sampai akhir kita gunakan untuk seumpama, oh bos lagi nggak ada nih, kita ngopi di depan, padahal jam kerja. Maka nilai hasil uang yang kita nikmatin itu adalah haram. Kenapa? Seharusnya kamu waktu itu untuk kerja, tapi kamu ngopi. Seharusnya saat itu kamu kerja, kamu malah jalan-jalan. Tuh, bisa jadi kalau sudah haram berarti tidak ada kalau sudah tidak ada keberkahan, jangankan kaya, jangankan hidup mau senang, jangankan mau hidup sukses, malah kehancuran yang dihadapi. Tapi kalau kita tetap konsisten, kita ambil hikmah dari pelajaran puasa, kita amalkan dalam dunia kerja kita, etos kerja kita. Bagaimana ada bos, nggak ada bos, ada teman, nggak ada teman, sudah waktunya ini jam saya kerja, maka saya akan bekerja. Maka walaupun bos kita nggak nilai, Allah yang menilai kita. Kalau Allah yang sudah menilai kita, wah, ini Pak Channel kerjanya bagus. Dilihat sama temannya, dilihat sama bosnya, enggak dilihat sama temannya, enggak dilihat sama bosnya, tapi tetap dia bekerja dengan sesuai dengan pekerjaannya. Maka Allah akan ketuk hati bosnya. Tuh, Channel kerjanya bagus, tanpa diinformasikan juga udah dikuntik oleh Allah. Maka setiap bulan yang seharusnya seumpama 5 juta bisa jadi 7 juta. Dari mana yang 2 juta? Karena dia bekerjanya dengan baik. Jadi puasa itu jangan menghambat kita untuk tidak bekerja secara proporsional. Satu tadi, ya. Kalau kita punya salah dengan orang tua, maka kita minta ampun, segera kita minta maaf. Yang kedua, dengan saudara. Tentunya kita punya kakak, punya abang, punya tetangga, itu kita minta maaf. Yang ketiga, antara teman dengan teman. Pasti yang namanya orang hidup punya salah. Nah, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas, saling maaf, memaafkan di antara manusia, minta maaf, maka pasti amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab terus terang aja bahaya orang yang tidak minta maaf dan kebetulan dia belum dimaafkan, itu terbawa sampai hari kiamat. Bos nih seumpama punya salah sama karyawannya, atau karyawannya yang punya salah sama temannya, belum saling memaafkan, itu dituntut sampai hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, seumpama sarjana kita katakan ibadahnya bagus, kerjanya cakep, tapi dia pernah berkata kepada salah satu temannya, dan temannya merasa dijolimi oleh sarjana. Ketika dia mau masuk surga dipanggil, Jena dulu sini, ada apa? Ini teman kamu. Iya. Kok saya mau masuk ke surga dilarang? Temannya berkata, ya malaikat,
Waktu di Daihatsu Perintis, saya tanpa salah tiba-tiba saya difitnah telah melakukan ini, dan dia belum minta maaf. Wah, kalau begitu Satyana, kamu nggak boleh masuk ke surga. Maka amal ibadah kamu kasih dulu kepada dia. Masih kurang juga, dosa dia dikasih sama Satyana. Makanya kata Rasulullah, orang tersebut dikatakan muflis. Apa itu muflis? Orang yang sholatnya bagus, puasanya cakep, infak sedekahnya bagus, tapi mulutnya tak pernah terjaga dan dia belum minta maaf kepada saudaranya waktu dunia. Maka di akhirat ketika dia mau masuk ke surga, menjadi rintangan untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya orang yang muflis, orang yang bangkrut di dunia nih, di dunia. Kita suka bangkrut, teman ngopi, teman ngerokok, teman makan yang tadinya sama kita sangat pure, tapi karena sakitnya kita lagi bangkrut, nggak ada yang nemenin. Jangankan teman laler udah nempel, tahu laler sekarang. Kenapa? Bangkrut, susah. Coba waktu lagi senang, ketemu di jalan nggak kenal, nak saudara. Kenapa? Lagi kaya. Coba kalau lagi susah, laler, nyamuk, orang nih makan, kenapa darahnya pahit? Oh, itu kalau di dunia kita masih minta tolong. Coba kalau di akhirat kemana kita mau? Nah, di antaranya juga man fariha bidul Ramadan haramallahu jasadahu ala. Barang siapa yang bergembira, namanya bergembira nih Pak. Kita undang karyawan kita, teman-teman kita untuk berkumpul dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita tambahkan juga dengan santunan anak yatim, itu namanya bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Apa jaminannya? Haramahu jasadahu ala alamir. Tubuhnya, jasadnya akan dibebaskan dari api neraka. Apalagi kalau puasanya man soma Ramadan imanan, dengan iman, hanya mengharapkan waktu saban, ikhlas, redho. Sebab orang puasa sekarang kan rata-rata pakai masker. Kita nggak tahu, buatan tutup, nggak tahu aja lagi punya bakwan. Kenapa? Karena nggak iman waktu saban. Nah, coba sekarang rata-rata pakai masker. Mobil, motor sekarang makanya perlu diservis. Kalau nggak diservis, katakanlah di bulan puasa, rodanya mau biluk aja ke tempat makan. Kenapa? Tapi kalau dengan iman, wahtisaban, iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka mulai dari imsak sampai dengan waktu maghrib tetap terjaga puasa. Apa jaminannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa sudah diampuni, maka hati kita terasa bahagia. Kalau hati terasa bahagia, apapun yang kita kerjakan insya Allah akan memperoleh hasil yang baik. Karena nyatu. Kalau pikiran nggak tenang, hatinya nggak tenang, bagaimana mau bisa menghasilkan suatu penghasilan yang hebat? Nah, makanya di antara metode sistem bekerja yang baik, seorang bos harus menanamkan wajah yang ceria. Itu. Seumpama di rumah nih abis gembel sama bininya, ketika datang ke perusahaan tetap menampilkan wajah yang ceria. Kalau dengan wajah yang ceria, karyawannya para memandang, subhanallah, bos kita selalu senang. Nah, itu akan menelurkan nilai-nilai etos kerja yang baik. Tapi kalau belum apa-apa, bosnya udah mukanya ditekuk 7, wah, bagaimana akan memperoleh
Tapi kalau kita lihat wajahnya Pak Dadir ini murah senyum. Al-wajhu tabassam namanya, wajahnya murah senyum. Ya, itu yang kedua yang harus kita tanamkan dalam dunia kerja, dalam rangka kita mengamalkan amalan puasa, kita merasa diawasi. Coba orang puasa, meskipun di dapur dia sendirian, melihat makanan di kulkas ada air, nggak berani ngambil. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama begitu juga dalam dunia pekerjaan, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kerjaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, konsepnya ya, tanamkan dalam hati bahwa apa yang kita kerjakan insya Allah pasti ada balasannya, baik balasan di dunia apalagi balasan kelak di yaumil akhir. Nah makanya siapapun kita, ketika kita berangkat dari rumah, kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Itu maksud apa? Dari mulai detik itu, jam itu sampai nanti kita pulang, semuanya bernilai ibadah. Jadi bukannya sholat doang, bukannya puasa doang, kita kerja mencari nafkah, kita kerja untuk supaya kita tidak meminta-minta, itu juga ada pahalanya. Makanya baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo ikutin dah sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana wa liwalidayna wa taqabbal a'malana wa hasil maqasidana sehatan tamatan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi ta'atillah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya udah itu aja deh ya yang perlu saya sampaikan, karena memang udah sore, takutnya nanti mau para macet. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, berkah, sukses dalam karir, sukses dalam bekerja, dan sukses dalam semuanya di dunia wa dunya wal akhirah. La hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau di perintis ada karyawan yang berambut panjang, boleh dibawa kemari. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.